Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Mufidah dari kelas PAI 4C Inisnu Temanggung. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bayi tabung untuk mempermudah memperoleh keturunan. Ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak positif bagi umat manusia. Salah satu hasil penemuan di bidang ini adalah telah ditemukannya cara-cara baru dalam memproduksi manusia yang dalam istilah kedokteran disebut dengan fertilisasi in vitro atau lebih populer dengan istilah bayi tabung. Secara bayi tabung ini berawal dari upaya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan. Pada hakikatnya, program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Insan ayat 2 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh. Sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Namun para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, karena itu hukumnya haram. Para ulama menegaskan di kemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Para ulama MUI dalam fatwanya juga memutuskan bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia itu hukumnya haram. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan, tulis fatwa itu. Lalu bagaimana dengan proses bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah? MUI dalam fatwanya secara tegas menyatakan hal tersebut hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan berhubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah alias zina. Nahdlatul Ulama juga telah menetapkan fatwa terkait masalah ini dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Ada 3 keputusan yang ditetapkan oleh ulama NU terkait masalah bayi tabung ini. Yang pertama, apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan sperma atau berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Yang kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani muhtaram adalah mani yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syarak, papar ulama NU dalam fatwa itu. Program bayi tabung bisa menjadi haram jika ada keterlibatan pihak ketiga dalam prosesnya, seperti melibatkan donor sperma, sel telur atau donor embrio selain dari pasangan suami istri dalam prosesnya. Jadi, bayi tabung diperbolehkan secara syar'i apabila dilakukan antara suami dan istri masih mempunyai ikatan suami istri dan bisa dipastikan jika tidak terdapat campur tangan nasab lainnya. Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah mengeluarkan fatwa soal bayi tabung. Dalam fatwa dinyatakan jika bayi tabung berasal dari sperma dan sel telur pasangan suami istri yang sah menurut hukum, maka mubah atau diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar yang didasari kaidah agama. Hal ini juga didasari oleh beberapa hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah
dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya atau berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Riwayat Ibnu Abbas. Hadis yang kedua, tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina orang lain. Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Akan tetapi para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana, dan ini adalah haram hukumnya. Sekian penjelasan dari saya, masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.